Putri Raja dan seekor kerbau putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri raja kerajaan di tanah Kaili yang bernama Randan Tobea. Putri Randan Tobea adalah gadis yang cantik dan baik hati. Dia sangat disayangi semua penduduk di tanah Kaili. Pada suatu waktu, penduduk dilanda wabah penyakit menular. Banyak penduduk yang terkena penyakit tersebut dan tidak dapat tertolong lagi. Penduduk menganggap penyakit tersebut adalah kutukan dari Tuhan untuk penduduk yang tidak mempunyai akhlak yang bagus. Maka kerajaan menetapkan aturan apabila yang terkena penyakit tersebut akan diasingkan ke dalam hutan belantara. Sudah hampir setahun, wabah belum juga reda. Masih banyak penduduk yang terkena penyakit tersebut dan tidak dapat tertolong lagi. Pada suatu hari, penyakit tersebut menjangkit ke dalam istana kerajaan. Raja sangat panik dengan apa yang menimpa anggota keluarga kerajaan. Suamiku, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak mau anak kita Putri Randan Tobea diasingkan ke dalam hutan. Dia putri kita satu-satunya. Aku tidak mau kehilangan dia. Istriku, aku juga tidak mau kehilangan anak kita. Tapi ini sudah keputusan bersama bahwa siapapun yang terjangkit penyakit tersebut akan diasingkan ke dalam hutan, kata raja sambil menahan kesedihan. Saat mendengar suara ayah dan ibunya, Randan Tobea bergegas berlari ke hadapan ayah dan ibunya sambil berlutut. Ayah, ibu, apabila keputusan bersama bahwa siapapun yang terjangkit penyakit tersebut akan diasingkan ke dalam hutan, saya bersedia diasingkan ke dalam hutan agar ayah dinilai adil dalam setiap keputusan. Permaisuri dan raja memeluk erat Putri Randan Tobea dengan sedih. Anakku, hatimu sangat baik. Kau berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Tuhan menolongmu, menyembuhkanmu dalam pengasingan nanti. Tidak berselang lama, semua penduduk menunggu Putri Randan Tobea di luar istana. Semua penduduk terlihat sangat sedih karena mereka mengetahui Putri Randan Tobea adalah gadis yang cantik, baik hati, dan tidak sombong. Tidak berselang lama, raja memerintahkan petugas kerajaan mengantarkan Putri Randan Tobea ke dalam hutan belantara. Dan pada saat itu tidak terdengar lagi kabar putri yang malang itu, karena tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk menjenguk Putri Randan Tobea di dalam hutan. Pada suatu waktu, raja memerintahkan petugas dan petugas kerajaan untuk melihat Putri Randan Tobea ke dalam hutan. Mereka melihat Putri Randan Tobea sudah sembuh dari penyakitnya dan bertumbuh cantik jelita bersama seekor kerbau putih. Kabar itu pun sampai ke dalam istana kerajaan. Permaisuri sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dia meminta kepada sang raja untuk membawa putrinya kembali ke dalam istana kerajaan. Dan pada akhir cerita, Putri Randan Tobea dikembalikan ke dalam istana pada saat itu juga. Sementara kerbau putih yang menemaninya lenyap entah kemana. Pada akhir cerita, raja memerintahkan penduduk untuk membuat adat. Pada saat itu tidak terdengar lagi kabar putri yang malang itu, karena tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk menjenguk Putri Randan Tobea di dalam hutan. Pada suatu waktu, raja memerintahkan petugas dan petugas kerajaan untuk melihat Putri Randan Tobea ke dalam hutan. Mereka melihat Putri Randan Tobea sudah sembuh dari penyakitnya
dan bertumbuh cantik jelita bersama seekor kerbau putih. Kabar itu pun sampai ke dalam istana kerajaan. Permaisuri sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dia meminta kepada sang raja untuk membawa putrinya kembali ke dalam istana kerajaan. Dan pada akhir cerita, Putri Randantovea dikembalikan ke dalam istana pada saat itu juga. Sementara kerbau putih yang menemaninya lenyap entah kemana. Pada akhir cerita, raja memerintahkan penduduk untuk membuat adat agar terhindar dari mara bahayanya. Dan pada saat itu, kerbau putih dianggap sebagai hewan yang keramat, yang tidak boleh dipotong atau tidak boleh disembelih. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Sebagai pesan moral dari cerita ini yaitu, sebagai manusia kita harus ikhlas dan sabar apabila kita mendapatkan musibah. Musibah. Astaga.